kalap atau kesurupan itu ada manfaatnya sih Mas ya? Ada manfaatnya dan ada juga tidak. Semua manusia itu bisa kerasukan, tapi manusia juga tidak bisa kerasukan. Kalau Jadi orang kesurupan makan beling makan itu Mas, masuk ke perut manusianya apa gimana Mas? Apa jin korin itu tetap di dunia apa gimana Mas? Kok bisa ditarik gitu loh? Apa nyeru? Kan kebanyakan orang awam mengetahui ruh kan sudah ada di Tuhannya, ada apa ya? Sekat-sekatan yang tidak bisa ditembus gitu loh Mas. Kok bisa dipanggil ke dunia lagi itu gimana itu? Kalap itu kok menurut masyarakat itu jelek, itu aslinya jelek dari mananya Mas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Rahayu, Salam, salam sejahtera, namo buddhaya. Selamat malam sahabat Alam Roso. Pada kesempatan malam hari ini kami bersama tim Alam Roso ingin mengupas tentang yang namanya kesurupan atau kalau di Jawa itu kalap. Dan kata kalap itu di masyarakat itu dinilai negatif. Dan pada malam hari ini narasumber kita yaitu Mas Yusuf akan mengupas dan mengorek tentang apa itu kalap atau kesurupan. Teman-teman nanti akan bertanya pada Mas Yusuf supaya lebih jelas. Jadi kita akan tahu apakah kalap itu dosa atau apakah kalap itu tidak baik. Mari saksikan pada malam hari ini akan dikupas sama narasumber yaitu Mas Yusuf. Monggo Mas Yusuf. selamat malam sahabat Alam Roso. Dan sekalian ini tanya jawab aja ya biar lebih gamblang. Oke, boleh. Nggih monggo sing badhe tanglet apa yang mau tanya monggo. Orang kalap itu apa sadar apa tidak Mas? Orang kalap atau kesurupan Mas ya? Iya. Orang kesurupan itu ada dua macam Mas. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Dikarenakan apa? Begitu ya? Iya. Ada yang terbuka dan wadahnya itu kuat. Ada yang terbuka tapi wadahnya itu tidak kuat. Tapi kebanyakan kalap itu rata-rata 75% semuanya itu sadar. Jadi masih bisa terkontrol Mas ya? Kalau ngontrol nggak bisa, maksudnya arti dari sadar, dia itu masih bisa merasakan. Kesurupan atau kalap itu ada Mas, masuk ke raga apa gimana ya Mas? Makhluknya itu Mas. Makhluk kesurupan itu ada dua macam juga Mas. Ya. Ada yang nempel, ada yang masuk. Kalau yang nempel, yang masuk itu energinya makhluk tersebut. Kalau yang masuk, ya masuk makhluk tersebut. Dikarenakan apa kok bisa masuk makhluk itu? Dikarenakan kan bisa raga manusia ini dibelah Mas, untuk yaitu tadi pelebaran wadah melalui makhluk itu kan bisa membantu manusia untuk melebarkan wadah. Dan kenapa kalau ada yang tertutup tapi bisa tertempel? Karena manusia itu memiliki titik
titik kerohanian untuk penyambungan antara jiwa kepada Sang Pencipta, seperti itu. Jadi kalap atau kesurupan itu ada manfaatnya sini Mas ya. Ada manfaatnya dan ada juga tidak. Dikarenakan apa? Manfaatnya untuk kalap itu bisa memperlebar wadah atau tempat untuk lungguhnya jiwa itu, untuk duduknya jiwa itu Mas. Dan kalau semakin lebar kan semakin mendekati, kalau kita kan terbelah seperti Ya. itu ya. Tapi ya itu harus berhati-hati loh Mas ini ya. Cuman sekedar pengetahuan, bila terbelah kita kan punya sambungan antar rohani sama Sang Pencipta kan Mas. Kalau wadah semakin besar berarti kan sama halnya sampean ya mempunyai rumah yang besar. Kalau ingin melihat keluar bisa ke lantai 2 seperti itu. Kan lebih luas kan untuk penglihatannya terhadap kerohanian itu. Kalau wadah semakin besar. Maksudnya wadah itu gimana Mas? Wadah itu apa ya Mas? Wadah itu tempat duduknya jiwa. Setiap manusia mempunyai apa gimana Mas? Setiap manusia mempunyai. Mempunyai wadah itu. Untuk merobek apa ya tadi? Jiwa. Untuk merobek raga. Itu ada apa namanya? Kayak apa ya? Nggak sembarangan orang bisa gitu apa gimana Mas? Ya nggak sembarangan orang bisa. Oh gitu. Berarti ada apa ngarannya? Ada pengetahuannya tersendiri. Oh gitu ya. Karena di manusia ini sebenarnya mempunyai titik itu untuk apa? Titik-titik lubang itu untuk apa? Itu kan sekatan antara manusia dengan Sang Pencipta, seperti itu. Dan penyambungan antara sang manusia dan Sang Pencipta itu melalui titik-titik tersebut. Sama halnya kalau Mas beribadah lah, kan itu menyambungkan rasa samian ke Sang Pencipta, seperti itu kan. Itu melalui titik-titik di raga tersebut. Nah, berarti setiap manusia bisa kerasukan apa gimana? Semua manusia itu bisa kerasukan, tapi manusia juga tidak bisa kerasukan. Kenapa kok saya bisa bermaksud begitu? Ada juga manusia yang berjiwa bersikeras tidak mau dirasuki. Karena sebenarnya makhluk semua itu manut gitu Mas kepada manusia sebenarnya. Tergantung manusianya tersendiri, topo selironya, sopan santunnya, penghormatannya bagaimana, seperti itu. Sama halnya kalau bahasa Jawa, sopo sing iso ngajeni pasti diajeni, kan begitu lah. Sama halnya seperti itu makhluk seperti itu. Maka sebenarnya makhluk itu membantu kita untuk apa? Itu tadi pelebaran wadah atau yang saya sebut yang di duduknya jiwa itu. Dan kan lebih efektif lagi kalau kita sudah wadah besar, lebih efektif lagi untuk kerohaniannya. Gini Mas, saya mau tanya, katanya kalau setiap makhluk gaib masuk ke manusia atau ke raga, katanya senang, itu betul apa salah itu? Itu macam-macam Mas. Kalau senang atau nggak kuat atau panas atau begini, kan tergantung pola raga tersebut yang dimasukin. Pola raga tersebut itu sama halnya lelakunya raga itu bagaimana orangnya. Itu mempengaruhi tentang dari sifat raga manusia tersebut. Kalau itu kan makhluk masuk ke raga bisa merasakan itu karena dia mempunyai pantulan rasa terhadap sifat dan perilaku manusia tersebut, seperti itu. Kalau orang kesurupan ada efek sampingnya gak Mas? Kalau efek samping, setiap perbuatan itu pasti ada Mas. Setiap perbuatan, sampai makan aja efek sampingnya kenyang, ya apa enggak? Berarti kesurupan berarti kan ada.
tapi tergantung manusianya merasakannya kan berbeda-beda. Ya. Kalau orang kesurupan makan beling makan itu mas, masuk ke perut manusianya apa gimana mas? Oh, kayak yang makan beling, Iya. makan bara, begitu mas? Iya. Kayak jaranan dulu mas. Iya, kayak kuda lumping. Nah ya. Ya enggak mas, kalau masuk ke dalam perut robek semua, itu bukan tipu daya loh mas, itu asli. Namun kita akan memiliki dimensi lain yang sudah menyambung dengan makhluk tersebut mas, seperti itu. Maka yang memakan sebenarnya bukan raga itu, tapi makhluk tersebut. Jadi ya dibawa oleh makhluk tersebut kayak beling, Ya. kayak bara. Jadi Jadi itu enggak bohongan mas ya? enggak, Asli, Mas, ya? beneran. Namun itu dibawa oleh makhluk tersebut. Kalau nyantol di raga ada beling robek semua usus mas. Ya. Iya. Dikarenakan apa kok bisa? Kita kan sudah menyambung dengan dimensi lain dari pembukaan raga tadi ya kan. Ya. Atau titik-titik itu kan sudah penyambungan antara dimensi lain ke sini mas. Dan kerohanian. Semuanya itu tetap. Kenapa kok saya ambil bahasa kerohanian? Ya kita fokus ambil gaib sama saja seperti itu. Lah kalau apa itu mas? Kadang kan ada kayak penarikan jin korin atau ruh itu gimana ya mas? Apa beda ruh sama jin korin itu mas? Yang masuk itu mas, untuk membedakan juga gimana mas? Kan sekarang banyak mas, sekarang panggil jin korinnya gitu. Apa jin korin itu tetap di dunia apa gimana mas? Kok bisa ditarik gitu loh? Apa hanya ruh? Kan kebanyakan orang awam mengetahui ruh kan sudah ada di Tuhannya, ada apa ya, sekat-sekatan yang tidak bisa ditembus gitu loh mas. Kok bisa dipanggil ke dunia lagi itu gimana itu? Ini saya jelaskan satu-satu mas ya. Iya. Jin korin adalah makhluk gaib atau makhluk yang tak kasat mata, seperti itu kan. Dan dia berada di dunia ini berdampingan sama manusia sebenarnya. Cuman manusia nggak kelihatan. Bahkan jin pun melihat manusia itu juga nggak kelihatan sebenarnya. Jin kalau bisa kelihatan manusia berarti jin itu sudah pintar. Sama halnya manusia kalau bisa melihat jin, manusia itu sudah pintar. Seperti itu. Kalau jin, tentang jin itu mas ya. Kalau roh itu yang berada di dalam tubuh manusia, karena itu pecahan dari jiwa yang menyambung kerohanian tadi, itu pun juga bisa dipanggil. Karena apa? Tapi memanggil roh itu bukan asal-asalan. Jadi bukan sembarang orang bisa memanggil roh. Karena yang memanggil roh harus mengetahui tentang detail jelasnya apa itu roh. Kalau belum mengetahui tentang itu, maka tidak bisa. Dan perbedaan wujud antara roh dan makhluk seperti ini. Kalau roh itu menurut penglihatan saya, roh itu ada cahayanya. Kalau makhluk ya seperti biasa begini, cuman bentuknya sebenarnya kan dari pemikiran mas. Kalau sebenarnya ya kalau saya yang melihat ya cuman kabut gitu aja sebenarnya. Karena apa? Itu gumpalan angin memadat, sama halnya seperti itu. Bukan gas loh, gumpalan angin energi hidup, kehidupan itu sebenarnya. Bukan jelek sebenarnya. Cuman jeleknya itu karena apa sih? Kadang kan begini-begini jeleknya. Karena manusianya sendiri. Untuk apa? Tujuan yang jelek. Seperti itu. Ada lagi yang penasaran tentang Monggo jak seri. kesurupan? Nah, selama ini kesurupan atau apa kan mas? Kalap itu kok menurut masyarakat itu jelek, itu aslinya jelek dari mananya mas ya? Kan kebanyakan masyarakat kan awam, belum Iya. mengetahui sebenarnya. Kan ada film horor-horor itu mas, Oh ya. hantu begini jelek kan perwujudannya.
Tapi masyarakat itu tidak tahu, karena perwujudan hantu dari mana tidak tahu, dari pemikiran di dirinya sendiri sebenarnya, bukan aslinya wujudnya itu, bukan. Berwujud itu karena pemikirannya sendiri, seperti itu. Jadi orang kan suka menilai dulu sebelum mengoreksi, kebanyakan kan begitu kan. Jadi itu tadi jelek karena melihat kebanyakan nonton seperti itu, jelek begini, dan kebanyakan kan orang itu kan ada yang berbuat jelek tadi yang tergantung manusianya sendiri, tujuan dan apa anunya jelek apa tidak kan, seperti itu. Saya kebanyakan kan jelek kan. Tapi sebenarnya kalap itu kalau menurut saya tidak jelek juga tidak baik, samanya kosong lah, saya nilai netral. Dibilang baik ya baik, dibilang enggak ya enggak. Selain makhluk gaib, apa manusia hidup bisa merasuki sesama manusia yang hidup, Mas? Bisa, walaupun manusia hidup bisa merasuki manusia hidup. Dikarenakan apa? Dikarenakan sukma, Mas Ebi. Manusia itu mempunyai sukma. Sukma itu apa? Sukma itu yang menyambung untuk berjalan ke rohanian. Itu kerohanian yang untuk berjalan itu sukma. Raga tidak bisa menembus rohani, tapi sukma di dalam raga itu yang bisa berjalan. Maka dari itu kalau manusia sudah disobek sampai lebur, sama halnya manusia disobek sampai lebur, itu pun bisa bertukar posisi, yang dinamakan ngerogoh sukmo. Seperti itu. Tapi tetap kalau jiwa tetap tertanam di dalam sini. Yang bertukar itu, yang masuk itu sukmanya, seperti itu. Kalau mas apa namanya, kan orang kalap ya dimasukin ruh Mas ya. Jadi kan satu orang mempunyai ruh dua, apa mempunyai tempat sendiri Mas, ruh yang sudah meninggal ini Mas? Ya satu orang roh dua, tapi satu tempat. Oh gitu. Sama Bisa aja. Mas ya. Kan saya bilang tadi, manusia mempunyai 3 sukma, yaitu sukma ini adalah pecahan dari roh. Pecahan dari roh. Saya jelaskan lagi, sukma adalah pecahan dari roh. Manusia mempunyai 3 sukma. Sukma, saya sebutkan nama ini versi saya ya. Saya kembalikan lagi, ini versi saya. Ada sukma sejati, ada sukma mayangkara, ada sukma maya. Kalau sukma mayangkara ini untuk kehidupan yang sadar, namanya sadar, yang di siang hari beraktivitas dan lain-lain. Sukma maya ini di alam mimpi. Kalau kita beristirahat, ini yang muncul. Dan sukma sejati ini pancar diri sendiri untuk isi kehidupan supaya tetap hidup. Dan jika samanya begini ya, dan jika kalau apa, manusia dimasukin roh, kok bisa rohnya 2 seperti itu kan maksudnya? Apakah bisa roh 2? Begini, maksudnya roh yang masuk kan roh ya, itu begini, anggap aja ini sukma mayangkara ya, ini sukma sejati, ini sukma maya, ini kan masuk lah. Sukma mayangkara ini tertindis set ke belakangnya sini lah, di sini roh Nyanding gue ya. Di sini roh sukma maya berputar ke tempat sukma mayangkara, jadi bisa hidup ya, penglihatan melalui sukma mayangkara. Maka dari itu yang dibilang nggak sadar itu maksudnya sadar tapi seperti mimpi, yaitu tadi itu gambarannya itu tadi jari saya tadi. Sukma mayangkara sama maya bertukar posisi dan bersanding dengan roh tersebut.
Maka dari itu, walaupun manggil roh, wadahnya harus besar. Cara memperbesar wadah yaitu tadi melalui kayak proses pemasukan makhluk, proses melalui berlatih tenaga dalam atau dan lain-lain. Soalnya banyak proses itu mas, tergantung semuanya. Mas ingin ke Surabaya kan banyak jalan, tujuan sama seperti itu. Kalau orang mau Oke. kayak seperti kuda lumping atau jaranan, kalau memanggil arwah atau roh itu berdosa apa enggak kalau kerasukan? Maksudnya mas? Seperti kuda lumping kan memanggil arwah biar kerasukan. Itu yang kerasukan itu berdosa apa enggak mas? Ya enggak lah mas, nah ngapain kok kerasukan berdosa? Wong dia juga nggak mencuri, dia juga tidak menyekutukan Tuhan, dia tidak merugikan manusia, karena yang rugi dirinya sendiri. Iya. Terus dosa dari mana? Iya apa enggak? Iya. Yang rugi diri sendiri, dia tidak menyekutukan Tuhan, dia tidak merugikan manusia, ya kan? Iya. Bahkan dia pun rugi juga untung. Namanya kalap itu netral, kan saya sudah bilang tadi. Iya. Netral, berarti kalap itu kalau menurut saya tidak berdosa. Kemungkinan besar tuh orang awam bilang berdosa itu kemungkinan kita bersahabat dengan setan gitu mas. Ya. Sedangkan setan menurut orang kan pasti jelek, musuh kita kan gitu mas. Sedangkan manusia awam Iya. tidak tahu setan mana yang musuhnya, ya kan? Iya. Setan yang mana musuhnya, seperti itu. Jadi penilaian saya, kalap itu tidak berdosa juga, netral mas, seperti itu. Nah, dan itu tadi pengungkapan dan pengulasan tentang kalap sebenarnya. Sudah paham semua bolo-boloku, sahabat alam meroso? Sudah paham? Nggih pun, kalau begitu saya akhiri dulu ya cerita yang tentang ini. Kita bercerita lagi di lain waktu. Kalau ingin bertanya-tanya, monggo silakan. Ya udah sahabat alam roso, kita akhiri dulu di video kali ini. Kalau ingin bertanya-tanya, monggo komen, like, subscribe, and komen. Kami sahabat alam roso mengakhiri cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Salam, Namo Buddhaya, Salam sejahtera.